Pemikiran John Locke memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan ilmu pengetahuan, politik, dan pemikiran filosofis. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah Barat dan kontribusinya dalam memahami hak asasi manusia, pemikiran empiris, dan konsep kontrak sosial menjadi salah satu ide dan pemikirannya. Sahabat Alimedia, hari ini kita akan menelusuri siapakah John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1632 di Warrington, Somerset, Inggris. Ia menerima pendidikan awal di sekolah lokal dan kemudian belajar di Universitas Oxford. Di kampus ini, ia mengejar gelar sarjana dalam bidang ilmu pengetahuan alam. John Locke mengabdikan sebagian besar hidupnya sebagai cendekiawan, filosof, dan diplomat. Ia bekerja sebagai sekretaris pribadi dan dokter pribadi dari Lord Ashley. Hubungan ini mempengaruhi pemikiran politik dan filosofis John Locke. Locke demikian biasa dipanggil menjadi aktif dalam politik dan mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa sejarah penting seperti Revolusi Glorious di Inggris. Pendidikan. John Locke belajar di Christ Church, Universitas Oxford, di mana ia mendalami berbagai bidang ilmu termasuk kedokteran, ilmu pengetahuan alam, logika, dan filsafat. Pendidikannya di Oxford mempengaruhi pemikirannya dan membantu membentuk kerangka pemikiran empirisnya. Karya-karya utama: An Essay Concerning Human Understanding, atau esai mengenai pemahaman manusia. Karya ini adalah salah satu karya paling terkenal John Locke dan membahas sumber pengetahuan asal-usul ide, pengalaman, dan teori tabula rasa atau lembar kosong sebagai dasar pengembangan pengetahuan manusia. An Essay Concerning Human Understanding, atau esai mengenai pemahaman manusia, adalah salah satu karya paling berpengaruh dan terkenal dari filosof Inggris John Locke. Karya ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1690 dan membahas epistemologi atau asal-usul pengetahuan manusia. Esai ini adalah salah satu sumbangan John Locke terhadap perkembangan pemikiran empiris dan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia membentuk pengetahuan. Kita akan menyelami isi buku ini. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Alimedia, like, comment, and share. Esai mengenai pemahaman manusia berisi beberapa struktur. Karya ini terdiri dari 4 buku yang membahas berbagai aspek pemahaman manusia. Pada bagian 1 atau buku 1, pengenalan atau introduction, John Locke membahas sumber, dasar, dan batasan pengetahuan manusia. Kemudian pada buku kedua, John Locke mengeksplorasi asal-usul ide, pengalaman sensorik, dan berbagai jenis ide. Buku ketiga yaitu of word atau kata. John Locke membahas penggunaan kata-kata untuk mengkomunikasikan ide dan pemikirannya. Kemudian buku keempat berisi pengetahuan dan keyakinan, of knowledge and opinion. John Locke mempertimbangkan bagaimana pengetahuan dapat dihasilkan dari ide-ide dan bagaimana keyakinan menjadi bagian dari proses berpikir. John Locke menyampaikan tentang asal-usul ide. Salah satu inti pemikiran John Locke dalam karya ini adalah gagasan bahwa pemikiran manusia adalah seperti lembar kosong atau tabula rasa pada saat lahir, dan ide-ide dibentuk melalui pengalaman dan melalui persepsi sensorik. Ia membagi ide menjadi 3 kategori, yaitu meliputi ide sederhana atau simple ide reflektif atau reflective ide, dan ide campuran mixed idea. Ide-ide sederhana menurut John Locke. Ide sederhana adalah ide-ide dasar yang diambil dari pengalaman sensorik. Contohnya adalah ide-ide warna, panas, dingin, dan rasa. John Locke berpendapat bahwa ide sederhana tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih sederhana lagi.
Yang berikutnya adalah ide-ide reflektif. Ide reflektif adalah hasil dari pemikiran dan refleksi terhadap ide-ide sederhana. Ini termasuk ide abstrak seperti kebahagiaan, kesedihan, waktu, dan sebab akibat. John Locke mengklaim bahwa ide-ide reflektif ini bersifat lebih kompleks dan abstrak daripada ide-ide sederhana. Yang ketiga yaitu ide-ide campuran. John Locke mendeskripsikan bahwa ide campuran adalah ide-ide yang dibentuk dengan menggabungkan ide-ide sederhana atau reflektif. Contohnya adalah ide manusia, pohon, dan meja. John Locke menjelaskan bahwa ide-ide campuran ini dapat dikombinasikan dan dipisahkan oleh pikiran manusia. Pentingnya pengalaman. John Locke menekankan pentingnya pengalaman sensorik dalam membentuk pengetahuan. Ia membedakan antara pengalaman dalam bentuk sensasi atau sensation yang berasal dari indera dan refleksi atau reflection yang berasal dari pemikiran internal. John Locke mengklaim bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan bahwa akal tidak dapat memperoleh pengetahuan apapun tanpa bantuan pengalaman. Pendapat tentang metafisika dan pengetahuan absolut. John Locke berpendapat bahwa beberapa konsep metafisika seperti substansi dan substansi primer adalah abstrak dan sulit dipahami secara pasti. Ia lebih menekankan penggunaan bahasa yang lebih jelas dan spesifik dalam berdiskusi tentang pengetahuan. An Essay Concerning Human Understanding adalah salah satu karya yang memberikan sumbangan penting dalam perkembangan pemikiran empiris dan epistemologi. John Locke menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, bahwa pikiran manusia adalah seperti lembar kosong atau tabula rasa, dan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang penting dalam menyampaikan ide. Karyanya berpengaruh dalam pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan, dan memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran modern. Itulah sedikit tentang bagian dari karya John Locke yang sampai hari ini masih menjadi dasar dalam kajian-kajian keilmuan ilmiah kita. Terima kasih sudah menyimak Alimedia. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share channel Alimedia.